Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Hilmanul Hakim, calon anggota Bawaslu Kabupaten Ciamis periode 2023-2028. Kali ini saya akan mencoba memaparkan terkait tentang masalah visi misi program kerja dan inovasi ketika saya menjabat sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Ciamis periode 2023-2028. Sesuai dengan visi lembaga Bawaslu RI menjadi lembaga pengawas pemilu yang terpercaya, maka ini menjadi inti impian dari lembaga itu sendiri, sehingga kita akan turunkan kepada visi di tingkat kabupaten ataupun kota. Nah, dari runtutan itu, maka saya secara pribadi membuat visi, yaitu menjadikan Bawaslu Kabupaten Ciamis sebagai lembaga terdepan dan terpercaya dalam pengawasan pemilu. Ada dua hal kata kunci dari visi Kabupaten Ciamis. Yang pertama adalah terdepan, yang kedua adalah terpercaya. Terdepan di sini adalah memiliki semangat untuk menjadi pelopor dalam penyelenggaraan pengawasan pemilu di Kabupaten Ciamis. Bahwa lembaga Bawaslu Kabupaten Ciamis ada lembaga pengawas yang memang ini menjadi sebuah hal yang tidak perlu kita pertanyakan lagi. Akan tetapi, apakah lembaga Bawaslu Kabupaten Ciamis itu sudah menjadi sebuah lembaga pelopor? Maka, visi yang pertama yang ingin saya lakukan adalah menjadi lembaga yang terdepan dalam konteks sebagai pelopor. Seorang SDM yang ada di lembaga pengawas pemilu itu harus mempunyai loyalitas tinggi, kepercayaan diri yang tinggi, sehingga ketika melihat SDM Bawaslu Kabupaten Ciamis ataupun SDM-SDM yang ada di bawahnya, orang lain bisa terinspirasi bahwa kita mempunyai tugas bersama dalam segi pengawasan. Maka pelopor di sini adalah dia menjadi sebuah sosok, sebuah contoh untuk menjadi sebuah panutan dalam segi pengawasan pemilu. Itu yang pertama. Yang kedua, kata terpercaya. Kata terpercaya ini adalah dapat dipercaya yakin akan sesuatu hal yang sudah disertai bukti yang nyata. Maka ini harus berkorelasi dengan apa yang kita lakukan. Konteksnya adalah program apa yang ingin kita kerjakan, program apa yang akan kita berikan kepada masyarakat, itu harus mempunyai bukti yang jelas, bukti yang nyata, sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Maka dua klausul ini mudah-mudahan menjadi sebuah inovasi ke depan terkait tentang penyelenggaraan pemilu. Nah, ketika visi ini dikedepankan, maka kita tidak akan bisa lepas dari targetan kecil, targetan untuk mencapai visi tersebut. Maka saya susun yang disebut dengan misi. Ada 4 misi yang saya akan kedepankan. Yang pertama, memprioritaskan peningkatan sumber daya manusia dan manajemen kelembagaan di lingkungan Bawaslu Kabupaten Ciamis. Ini akan menjadi titik poin peningkatan SDM dan manajemen yang ada di dalamnya. Yang kedua adalah optimalisasi kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif. Kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa nanti banyak persoalan-persoalan yang akan terjadi. Akan tetapi, dari persoalan-persoalan tersebut, kita harus mampu memitigasi. Apakah persoalan itu akan terjadi atau tidak? Maka sebelum itu terjadi, kita harus mengoptimalkan sebuah pencegahan agar persoalan itu tidak terjadi. Yang ketiga adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Kita selaku lembaga Bawaslu Kabupaten Ciamis itu bukan Superman, itu bukan orang yang superhero dan sebagainya. Ini membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Tidak hanya sebuah lembaga yang namanya Bawaslu Kabupaten Ciamis dalam segi pengawasan, dalam segi pencegahan. Maka kita wajib melibatkan orang lain, baik itu tokoh, baik itu organisasi, baik itu lembaga-lembaga yang lain, agar bisa bekerja sama sekuat tenaga untuk melakukan pencegahan, baik itu dalam pelanggaran pemilu ataupun pencegahan dalam segi persoalan-persoalan. Apalagi dalam prosesi pengawasan yang memang kita tidak bisa mengawasi secara 24 jam, akan tetapi bisa dibantu oleh masyarakat biasa.
Yang keempat, misinya itu adalah meningkatkan pelayanan informasi dan sarana edukasi, kepemiluan, dan demokrasi. Setelah kita melakukan ketiga hal ini, maka kita wajib mempublikasikan, wajib menginformasikan, memberitahukan kepada masyarakat terkait tentang progres kita. Begitupun memberikan pencerdasan, karena notabene sekarang itu adalah dunia digitalisasi. Maka apa yang harus kita lakukan? Bagaimana caranya informasi-informasi dalam segi pencegahan, dalam segi pengawasan itu harus sampai kepada masyarakat. Dari ketika keempat misi ini, maka akan runtutan yang disebut dengan program. Apa program yang akan dikedepankan? Walaupun mungkin tidak akan secara langsung dijelaskan detail terkait tentang program tersebut, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah gambaran terkait tentang program apa yang akan dikedepankan. Yang pertama adalah melakukan konsolidasi internal melalui bimbingan teknik secara formal dan non-formal. Yang kedua, penguatan fungsi pengawasan penindakan dan penyelesaian sengketa proses pemilu. Yang ketiga, membangun kemitraan dengan pemerintahan di setiap tingkatan dalam melakukan pencegahan dan pengawasan. Yang keempat, membangun kemitraan dengan organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, perguruan tinggi, dan kelompok alternatif dalam melakukan pencegahan dan pengawasan. Yang kelima, membuat peta konsep mitigasi di setiap jenjang pengawasan sebagai analisa untuk mengurangi sebuah persoalan. Dan yang keenam, meningkatkan proses mekanisme penindakan terhadap pelanggaran dan memutuskan sengketa proses pemilu dengan prinsip aksesibel dan keadilan serta penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat, dan sederhana. Maka setelahnya kita melakukan program tersebut, maka harus ada inovasi. Apa inovasi ke depannya akan saya kedepankan? Ada 4 program, aku ini bentuk inovasi saya dalam proses mengemban amanah sebagai Bawaslu Kabupaten Ciamis. Yang pertama ada yang disebut dengan teraskopi. Apa itu teraskopi? Yaitu temu rasa konsolidasi potensi pemilu. Maksudnya adalah bagaimana kita menyatukan satu hati ke hati yang lain, mengkonsolidasikan antara satu orang dengan orang yang lain, dan satu tokoh dengan tokoh yang lain, agar informasi itu sampai bahwa seorang petugas pemilu tidak hanya mementingkan gerakan dalam segi formil, akan tetapi gerakan secara non-formil. Tidak hanya menunggu dari undangan, tapi kita pun membentuk sebuah riungan, forum diskusi untuk memecahkan setiap persoalan. Tidak memandang itu jabatan, tidak memandang itu pangkat, tapi bagaimana caranya informasi itu sampai seorang petugas pemilu sehingga sampai informasinya kepada masyarakat. Program yang kedua adalah pendidikan adventure, goes to village. Gerakan-gerakan ini adalah gerakan masyarakat biasa, bahwa setiap komunitas, salah satu misalkan komunitas motor, komunitas sepeda, komunitas mobil, kita masuk di dalamnya, bahwa setiap hobi, setiap kegiatan, setiap acara, kita harus ada pendidikan pengawasan di sana. Dengan cara apa? Kita pure sesuai dengan kebudayaannya masing-masing. Agar adventure ini, goes to village ini adalah membuktikan bahwa pengawasan itu tidak hanya pada tatanan bentuk formil lembaga, akan tetapi konteks kita melebur kepada kebudayaan-kebudayaan yang ada sesuai dengan kondisi yang ada di Kabupaten Ciamis. Kita ketahui ada 27 kecamatan, ada 258 desa, ada 7 kelurahan. Itu semua notabene secara kultur budaya itu berbeda-beda. Maka bagaimana kita bisa memilih dan memilah dengan cara program goes to village ataupun pendidikan adventure. Kita berkelana dengan berbagai budaya yang ada sehingga kita bisa memitigasi persoalan-persoalan yang ada dan kita bisa menyelesaikan sesuai dengan kondisi masyarakatnya masing-masing. Program yang ketiga adalah pendidikan partisipatif. Dengan pendidikan partisipatif pemilih pemula adalah bagaimana caranya kita mampu memberikan edukasi kepada masyarakat. Dengan cara apa? Dengan cara membentuk sebuah event kelembagaan, yaitu E3P. Apa E3P itu adalah?
event e-sport education pemilu. Bagaimana caranya kita masuk pada ranah-ranah kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pemilih pemula. Di sini ada Mobile Legends-nya, ada FF-nya, ada kegiatan-kegiatan olahraga yang lainnya. Kita masuk anjlok dalam kegiatan kita tersebut. Kenapa? Ketika kita memiliki dan merasa mementingkan orang lain, maka orang lain pun akan mementingkan kita. Itu konteks dasar sebuah kegiatan yang akan dikedepankan. Yang terakhir adalah pembentukan Education Training Society, pengawasan pemilu, yaitu membuat agen Cyber Society. Ketika kita melakukan sebuah pengawasan secara konteks nyata, maka kita akan bisa melihat mana yang melakukan kesalahan dan sebagainya. Tapi kali ini, hidup di dunia ini itu sudah sebuah modern, tidak lepas dalam media sosial. Ada Facebook-nya, ada TikTok-nya, ada Instagram-nya. Kadang kita tidak bisa bagaimana caranya membendung persoalan yang ada di media sosial. Maka ide yang akan dikedepankan 27 kecamatan, kita membentuk yang namanya agen Cyber Society. Kalau di KPU dulu ada yang disebut dengan relawan demokrasi, maka kita pun akan membentuk itu. Dia mempunyai tugas untuk melakukan pendidikan pengawasan di media sosial. Dia mempunyai tugas untuk menjawab persoalan-persoalan sosial yang ada di media sosial. Dia pun mempunyai tugas untuk mensosialisasikan, untuk mencerdaskan, agar informasi terkait tentang pengawasan ini sampai kepada setiap orang. Tidak hanya segmen pemilih pemula, tidak hanya segmen para orang tua, tidak hanya segmen kepada keperempuanannya saja, akan tetapi bagaimana dia bisa mampu dengan media sosial itu memberikan informasi pengawasan kepada media sosial. Nah, itu adalah inovasi yang akan dikedepankan, yaitu 4 karakter, 4 pendidikan terkait tentang inovasi. Ketika saya melaksanakan tugas sebagai Bawaslu Kabupaten Ciamis, yang pertama adalah teraskopi, yang kedua adalah pendidikan adventure, goes to village, yang ketiga adalah pendidikan partisipatif dengan program E3V, yaitu e-sport education pemilu, event e-sport education pemilu, dan yang keempat adalah pembentukan agen Cyber Society. Mudah-mudahan dengan 4 program tersebut kita bisa memaksimalkan potensi yang ada di Kabupaten Ciamis sehingga menjadi lembaga pengawas pemilu yang terdepan dan terpercaya. Nah, Ikhwatul Iman ataupun para hadirin semuanya, mungkin itu beberapa program runtutan dari visi, misi, program kerja dan inovasi. Mudah-mudahan dengan segitiga ini, dari mulai tujuannya Bawaslu RI turun kepada tujuan Bawaslu Provinsi, turun menjadi tujuan Bawaslu Kabupaten ataupun kota, diruntut dengan tahapan-tahapan, baik itu misi, baik itu visi, begitupun program kerja yang ditunjang dengan inovasi-inovasi yang ada. Mungkin itu dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.